Selamat siang Pak Riyad. Saya Mika Novita Luciana Pasaribu dari kelas IT 701 akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Hubungan Penggunaan Jaringan Internet, Pelayanan Administratif, Minat dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar kelas 7 di SMP Kristen Happy Family School, Surabaya. Latar belakangnya adalah sarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Media digunakan untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Begitu mudahnya mengakses internet saat ini menggunakan handphone, menjadikan orang kecanduan dalam mengaksesnya sehingga mengakibatkan tidak bisa mengontrol waktu dengan baik. Penting adanya edukasi yang tepat dalam pengaksesan internet agar pengguna bisa menggunakan internet untuk hal-hal yang positif, misalnya menjadikan internet sebagai literasi media. Satu di antara manfaat internet tersebut yaitu memudahkan pengguna dalam mencari informasi dari suatu hal. Perumusan masalah di sini ada 3, yaitu 1, bagaimana hubungan antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 7 di SMP Happy Family School Surabaya. 2, bagaimana hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 7 di SMP Kristen Happy Family School Surabaya. Dan bagaimana hubungan antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan kemandirian belajar dan prestasi belajar siswa di kelas 7 di SMP Kristen Happy Family School Surabaya. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu 1, untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 7 di SMP Kristen Happy Family School Surabaya. 2, untuk mengetahui hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 7 di SMP Happy Family School Surabaya. 3, untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan kemandirian belajar dan prestasi belajar siswa kelas 7 di SMP Kristen Happy Family School Surabaya. Nah, di sini ada manfaat penelitian, ada 2, yaitu manfaat teoritis ini untuk guru dan siswa, yaitu memaksimalkan penggunaan internet sebagai sumber belajar kemandirian dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran. Ini manfaat praktisnya untuk peneliti, yaitu manfaat yang bisa diambil tersebut oleh peneliti itu sendiri. Lalu kajian teorinya ada 3, yaitu internet, kemandirian, dan prestasi belajar. Di dalam kajian teori internet ini, international network atau internet, sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan kecil untuk saling menghubungkan atau menjangkau seluruh dunia. Lanjut, yang kemandirian adalah di sini individu yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan tidak memerlukan pengarahan dari orang lain untuk melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, prestasi belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Lanjut, di sini ada penelitian terlebih dahulu. Ada 3, penulisnya di sini Bahtiar Agung Pambudi, tahunnya 2018. Mengetahui penggunaan internet oleh mahasiswa termasuk dalam tingkat tinggi, pelayanan administrasi termasuk dalam tingkat tinggi, minat siswa termasuk dalam tingkat tinggi, dan motivasi belajar mahasiswa termasuk dalam tingkat tinggi. Selanjutnya di sini ada penulis dari Petra Bella, Deborah Christy, Yulia Wardani, Kristina Ririn Widiawanti. Tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan p-value 0,753 dan nilai R strip 0,17 antara tingkat kecanduan internet dengan hasil prestasi belajar akademik pada mahasiswa, dan terdapat hubungan yang signifikan positif lemah dengan p-value 0,000 dan nilai R 0,193.
antara tingkat kecanduan internet dengan hasil prestasi belajar non-akademik pada siswa. Selanjutnya, di sini penulisnya adalah Arif Mari Aditya, Nining Latianingsih, dan Menik Wijayanti. Korelasi yang cukup kuat antara penggunaan internet sebagai media belajar dengan prestasi belajar dan pengaruh tayangan iklan terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 28%, sedangkan 72% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Lanjut di sini, kerangka berpikirnya adalah siswa-siswi kelas 7, ada 4, jaringan internet, pelayanan administratif, motivasi belajar, prestasi belajar. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan antara penggunaan internet sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar siswa, terdapat hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar, terdapat hubungan antara penggunaan internet sebagai sumber belajar dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metode penelitian ini ada jenis penelitian tersebut menggunakan ex post facto. Penelitian dilakukan untuk meneliti fakta yang telah terjadi dan objek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas 7. Populasi dan sampelnya di sini adalah seluruh siswa kelas 7A 7B di SMP Kristen Happy Family School Surabaya dan sampel menggunakan rumus formula empiris. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner dokumentasi dan teknik analisis datanya adalah analisis statistik deskriptif dan uji prasyarat, di antaranya adalah uji linearitas, uji multikolinearitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Selamat siang.